Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Umam. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Basis Data 2, kelas D. Di soal pertama, itu kita mendapatkan kasus, yaitu marketplace ingin mengetahui user paling aktif belanja. Itu tugasnya menampilkan nama user dan total transaksi. Aturannya itu hanya user dengan transaksi di atas rata-rata semua user. Gunakan join dan subquery. Oke, langsung kita ke database-nya. Di sini aku mempunyai database pelanggan dan pesanan. Nah, untuk soal nomor satu, kita akan menggunakan dua tabel tersebut sebagai pacuan untuk mencari marketplace user yang paling aktif belanja. Oke, langsung kita ke SQL. Nah, ini tadi aku nyoba ya. Oke, yang pertama itu tentu kalau di SQL itu ada yang namanya select. Select, habis itu form. Bentar, form dulu kita di sini. Form itu yang diperlukan pelanggan, tabel pelanggan ya. Kita definisikan dengan P, terus kita join dengan tabel pesanan. Kita definisikan dengan PS. Untuk select, kita akan menampilkan bagian nama pelanggan di tabel pelanggan. Jadi P titik nama lengkap. Habis itu ada count, kita menghitung ID pesanan di tabel pesanan. ID pesanan. Kita di kolom penghitung ID pesanan kita definisiin pakai total transaksi. Total transaksi. Oke. Nah, untuk joinnya kita pakai P dari ID pelanggan sama dengan PS ID pelanggan. Situ kita group by. Group by di sini kita mengelompokkan data berdasarkan user supaya count-nya dihitung per user bukan keseluruhan. Oke, kita coba group by ID pelanggan di tabel pelanggan. Habis itu kita menggunakan having count itu untuk memfilter hasil setelah group by. Hanya ambil user dengan transaksi di atas rata-rata. Oke. Having count itu ID pesanan di tabel pesanan yang di atas rata-ratanya berapa itu kita ambil dari nah di sini kita bakalan menggunakan yang namanya subquery, itu kita menggunakan select range atau rata-rata dari total transaksi total transaksi form atau total transaksinya itu didapat dari mana, itu dari form kita ambil dari, nah ini subquery-nya kita ambil dari select count ID pesanan
yang kita definisikan atau kita munculkan dengan kolom total transaksi. Daripada kita nulis satu-satu, kita copy aja. Oke, form kita ini ambil dari pesanan, tabel pesanan. Habis itu kita group by lagi. Group by ID pelanggan. Udah. Kita definisikan as rata. Oke. Nah, di sini untuk soal kedua, di mana itu di subquery-nya kita pakai select count ID pesanan as total transaksi, itu mendefinisikan ID pesan jumlah dari ID pesanan itu sebagai total transaksi, menghitung jumlah transaksi tiap user. Nah, habis itu kita ada subquery luar juga, menghitung rata-rata dari semua transaksi user. Rata-rata itu alias tabel sementara. Nah, semua yang hasilnya dari sini kita akan munculkan menggunakan count ID pesanan dari tabel pesanan yang kita definisin pakai total transaksi. Kita coba go aja. Line 6 on 6 sebentar. Select average total transaksi form ini one syntax mirip. Oke, sebentar. Select average oh ini ya, sorry, kita ada ini. Coba run. Oke, sini udah kelihatan apa tadi kita pengennya itu user paling aktif belanja. Di sini bisa kita lihat untuk user yang paling aktif belanja itu ada Ahmad Fauzan, Erwin Setiawan, Gilang Ramadan, dan seterusnya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Sementara untuk pelanggan itu sendiri itu ada sekitar 15 kalau nggak salah. Ya, 15. Jadi dari 15 pelanggan cuma 6 orang yang aktif belanja. Oke, lanjut ke soal 2, itu kasus marketplace. Ingin menghitung total belanja user plus diskon otomatis. Tugas 1 itu buat store produce ya, yang dimana itu inputnya itu ID user, outputnya total belanja, diskon, total akhir. Aturan itu ini kita bebas sebenarnya, nggak harus sejuta, dan diskonnya 10%, ini kita bebas. Kita nanti coba buat kemungkinan kita samain aja ya paling. Nomor 2 itu tentang menghitung total belanja user dan diskon otomatis menggunakan prosedur. Sebenarnya di PHP MyAdmin itu untuk pembuatan prosedur kita bisa lakukan di tab yang namanya itu rutin. Di sini kita bisa melakukan otomatis di sini tanpa membuat sintaks SQL. Tapi untuk kali ini aku mau pakai SQL. Dan untuk cara pembuatannya itu pakai yang namanya delimiter untuk pembatas sintaks SQL pembuatan prosedur. Delimiter. Habis itu kita mau bikin apa? Contoh di sini create prosedur. Yang habis itu nama prosedurnya apa? Di sini aku paling namain hitung total
Kecil semua deh. Hitung total belanja nah habis itu kita menentukan untuk in atau input dan output yang dikeluarkan oleh prosedur ini. Di sini untuk input sesuai yang di soal tadi itu mintanya ID user, jadi kita bikin in p ID user yang tipe datanya itu integer, situ koma, outputnya itu apa aja. Untuk output itu kita bisa panggil dengan out, itu total belanja yang pertama. Kita cek dulu di soal itu ada total belanja, diskon, dan total akhir. Belanja itu tipe datanya desimal, antara 15. Oke. Situ ada, kita copy aja ya soalnya ini tipe datanya sama semua. Oke, kita tinggal ngubah di nama outputnya, ini diskon. Habis itu ada total akhir. Oke, ini untuk pembuatan prosedurnya. Untuk isi prosedur kita bisa pakai yang namanya begin. Habis itu kita akhiri dengan n, kasih $2. Nah, untuk isi dari prosedur itu kita mulai menggunakan select form. Ini kita akan bertumpuan pada tabel pesanan, karena di pesanan itu semua tercatat untuk total belanja total harga yang dibeli oleh user dan total ID user yang belanja. Situ di sini untuk selectnya kita sum grand total untuk belanja. Nah, di sini kita mengkondisikan untuk pemanggilan user itu disesuaikan dengan p underscore id underscore user, itu yang dimana dia kita dapat dari inputan pas kita memanggil prosedurnya. Itu id pelanggan kita samakan dengan p underscore id user. Oke. Untuk logika diskonnya kita pakai if else. If total belanjanya itu lebih atau sama dengan 1.000.000 ya, 1 2 3 4 5 6, dan maka kita akan ngeset diskon itu total belanja
total belanja dikali dengan 0,10. Nah, di sini itu menentukan untuk diskon. Misalnya user itu berbelanja di atas 1 juta, kita mau kasih diskon berapa sih? Nah, untuk di sini aku mau semisalnya user itu di atas 1 juta, aku mau kasih diskon 20%. Oke, lanjut. Kondisi salahnya itu else jika tidak set diskon diskon 0. Itu and oke. Habis itu set total akhir dengan total belanja kurangi diskon. Sebentar. Total belanja ini tuh belanja besar dikali if else if ini tuh tidak if set diskon and if then kita lihat salahnya apa. Itu ada di near delimiter. Oke. Sorry, kurang spasi ya tadi. Jangan lupa spasi. Terus itu ada di jalan dalam analisis if at position. Syntax. Oh, sorry, ini kurang n. Grand total kita ambil dari mana? Itu di pelanggan. Cancel dulu, kita Ctrl X. Pelanggan kita coba cek apakah ada di pesan. Kita akan mengambil di grand total. Nah, di sini semua ini akan dijumlahkan ke dalam prosedur yang akan kita buat. Ini di grand total, jumlah grand totalnya itu akan masuk ke total belanja. Nah, di sini akan memanggil tabel pesanan itu sendiri, di mana ID pelanggan itu sesuai dengan ID yang kita masukkan. Nah, habis itu di kondisinya total belanja jika lebih dari 1 juta, maka set diskonnya itu di 20%, yang dimana langsung kita jumlahkan total belanja dikali 20%. Jika tidak, set diskonnya 0. Jika habis itu kita ngeset total akhir, yang dimana itu total harganya setelah dikurangi oleh diskon. Total belanja dikurangi diskon. Kita coba kirim. Nih, belum diubah. Sorry. Keren.
sebentar kita cek lagi. Grand total. Grand total. Main 6. Oh, sorry. Ini kita untuk yang out yang paling akhir itu gak usah koma ya. Dan 13 add user ini. Oke, udah bisa ya. Kita cek di rutin apakah sudah ada. Ya, sudah ada, hitung total belanja. Ada. Untuk cara pakainya itu kita tinggal call. Sebenarnya ini udah ada template-nya, aku tinggal copy paste saja. Nah, itu ada call hitung total belanja, itu memanggil prosedur atau rutin yang kita udah buat. Habis itu kita kan nanti tadi minta input 1. Habis itu outputnya itu ada total, diskon sama akhir. Kita coba ID 2 deh. User dengan ID 2, kita coba lihat. Nah, ini untuk total belanjanya dan ini diskon. Ini total akhir setelah total belanja dikurangi diskon. Oke, lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga itu kasusnya setiap perubahan data produk harus tercatat. Nah, artinya kita membuat tabel audit log yang dimana di tabel audit log kita akan membuat sebuah trigger yang dinamakan insert, update, dan delete. Nah, trigger ini kemungkinan besar kita akan pakai buat di ngecek ada perubahan di tabel pesanan dan pelanggan. Oke, lanjut untuk soal ketiga. Untuk pengerjaan soal ketiga itu kita yang pertama harus kita lakukan itu membuat tabel audit log. Kita ke SQL, kita hapus dulu ini. Situ seperti biasa untuk membuat tabel itu perintahnya create tabel. Tabel yaitu audit log. Audit log. Yang dimana dalamnya itu berisi apa ya, atribut. Yang pertama itu ada id log. Habis itu tipe data integer. Habis itu kita pakai auto increment, soalnya ini primary key. Auto increment. Habis itu primary key. Primary key. Selanjutnya itu ada nama tabel. Varchar. Ada varchar 50 aja. Habis itu ada aksi. Varchar juga kita copy aja. Habis itu ada ID data. Tuh integer. Habis itu ada data lama.
Kita pakai tipe teks saja ya. Takutnya data yang lama dan data baru itu terlalu panjang. Jadi kita pakai yang namanya teks. Habis itu kita minta keterangan waktu. Pakai timestamp. Defaultnya current timestamp. Oke, udah. Kita coba buat. Oke, udah terbuat di sini. Strukturnya kita bisa lihat. Ini ada beberapa kolom, itu ada ID log, nama tabel, aksi, ID data, data lama, dan data baru. Nah, di kasusnya itu dia minta setiap perubahan data produk harus tercatat. Nah, untuk produk di sini itu punyaku ada di tabel produk master. Jadi kita untuk membuat trigger itu pada tabel produk master. Kita langsung ke produk master. Sebenarnya untuk membuat trigger sendiri di PHP MyAdmin itu sudah tersedia untuk pembuatan trigger. Nah, untuk yang kali ini aku paling nyontoin satu pakai SQL dan yang lainnya pakai trigger dari PHP MyAdmin. Nah, untuk yang pertama itu untuk pembuatan trigger itu pakai seperti yang tadi itu delimiter. Delimiter itu situ kita delimiter lagi. Oh ya, jangan lupa spasi. Habis itu kita perintahkan create trigger yang namanya itu paling produk master. Habis itu aksinya apa? Biasanya kalau penamaan dari uh, defaultnya itu pakai nama tabel. Habis itu apa? Aksinya itu aksi di dalam trigger itu ada after insert, after update, sama after after insert, before insert, after update, before update, after delete, before delete. Nah, yang kita gunakan sekarang itu after insert. Jadi kita singkat aja AI untuk penamaan triggernya. Di situ kita aksinya di sini after insert, habis itu on produk ini produk master. Habis itu kita pakai for each dia akan melakukan perubahan di dalam baris yang akan kita buat itu begin and insert untuk edit log. Nah, itu bentar kita cek di audit log itu kita perlu apa aja sih. Itu ada ID log, ini kita pastinya apa otomatis atau primary key itu karena kita pakai auto increment. Jadi yang kita perlukan untuk mengisi audit itu perlu nama tabel, aksi, ID data, data lama, data baru, waktu. Oke. Ke produk master lagi. SQL. Aduh. Gak ke aduh. Coba kita
dari Nah, di sini yang kita perlukan itu ada nama tabel, aksi, ID data, data baru. Karena di sini kita akan melakukan eh, apa? Trigger ini akan jalan ketika kita melakukan after insert. Otomatis ketika kita insert data di produk tidak akan ada yang namanya data lama. Makanya di sini yang kita isi itu adalah data baru. Kita untuk tabel, habis itu value-nya itu yang pertama pasti nama tabel itu produk master ya, tapi ya udah produk aja. Habis itu insert itu insert Nah, untuk ID data kita pakai new dot ID baru, ID produk, ID produk, dan data barunya kita pakai new nama produk. Nama udah gini aja untuk yang after insert dari trigger produk yang kalau kita buat dalam SQL itu pakai delimiter, habis itu create triggernya, terus nama dari trigger itu apa, after insert. Oh, ini kita belum ubah ya, itu produk master after insert kan produk ini sebenarnya produk master. Situ for each row gain n ini isi dari triggernya itu apa. Ketika kita melakukan insert, setelah kita melakukan insert, karena aksinya di sini after insert, setelah kita melakukan insert di produk master, maka akan dimasukkan juga datanya ke dalam audit log. Kita coba kirim n line 7. Oh, kita belum stigma ya. Ini nama produk saya bentar. Poeduk, nama ini nama produk. Oke, kita bisa cek untuk triggernya di sini. Nah, untuk mengetes trigger kita selesaiin dulu untuk semua trigger. Itu kita perlu after update, habis itu after delete. Oke, kita coba buat langsung dari sini, buat pemicu baru. Itu nama triggernya apa? Per produk master after update. Tabelnya produk master, waktunya itu kita setting after update. Situ di sini kita gak perlu masukin for each row dan begin end, itu gak perlu, kita langsung masukin insert audit log.
Kita langsung ambil dari yang tadi ya. Oke. Valuesnya itu sama kayak tadi, produk aksinya ini update. Habis itu ID data itu kita ambil dari ID yang lama, karena kita akan mengupdate ID yang lama. Artinya kita tidak perlu mengambil ID yang baru, karena untuk mengupdate data di dalam tabel itu gak bakalan menambah ID baru. Jadi kita mengambil ID-nya itu dari ID yang lama. Kita untuk mengambil ID yang lama itu pakai yang namanya old ID produk. Oke, habis itu untuk data lamanya kita pakai old nama produk yang lama. Habis itu ada data baru itu pakai new nama produk. Coba kita kirim Google Kritigar update ya. Kok bisa sih? Ini nama call data lama, ID data new. Kita coba nanti. Kita ambil dari ini aja. Kita tambahin after delete. Kita after delete. Oke. Tuh, ini delete. Oke, habis itu kita gak perlu data baru, itu kita gak perlu. Hapus untuk data baru. Coba kita kirim. Oke, bisa ya. Kita lihat dulu di audit. Nah, ini masih kosong. Kita tes satu-satu ya. Untuk produk master, kita coba tambahin dulu. Jadi tambahin ID produk, ID merek. Kita pakai Asus. Di situ Android. Nama produk kita pakai misalnya Samsung 35. Habis itu deskripsinya HP baru dengan spesifikasi bagus gitu aja. Oke, coba kita kirim. Ini kita sudah inputin satu ID satu produk baru di produk master. Ini Samsung A35. Kita coba cek di audit log. Nah, sini masuk ID log 1 itu ada nama tabelnya produk, aksinya insert, ID datanya 17, data barunya itu Samsung A35. Dan waktu kenapa kita gak setting tadi ini karena kita pakai current timestamp yang dimana itu mengambil waktu dari server, bukan waktu yang di kita. Ini kita coba cek, itu beda sama waktu kita yang sekarang. Habis itu kita coba update produk yang tadi kita buat. Kita coba update.
Samsung, kita ubah Samsung A35, kita ubah ke 34, kita kirim, kita coba cek di audit log apakah ada. Nah, ini ada. Di keterangan di audit log itu ada nama tabel ya, produk, aksinya update, habis itu ID datanya sama tetap karena kita ngambilnya tadi dari ID lama. Nah, habis itu ada data lamanya itu Samsung A35 seperti yang kita insert yang tadi. Nah, data barunya itu Samsung A34. Coba kita hapus produk yang barusan kita buat dan update. Ini ya, kita hapus. Oke. Habis itu kita lihat audit log. Nah, tercatat jadi semua aksi yang kita lakukan di produk master itu akan tercatat di audit log. Kita bisa lihat di sini di akhir itu ada tabel produk, aksinya delete-nya yang Samsung A34. Oke. Lanjut kita ke soal keempat. Soal 4 itu kita sepertinya akan membuat database baru, itu sistem perpustakaan digital, yang dimana desain databasenya itu ada buku, peminjaman user, kategori. Dan query yang diinginkan itu buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Oke, kita coba buat untuk databasenya terlebih dahulu. Untuk yang soal nomor 4 itu kita disuruh buat database baru. Jadi kita coba buat. Ini aku ngerjainnya di lokal ya, jadi gak terlalu remote. Coba kita namain databasenya itu perpustakaan digital. Perpustakaan digital. Oke, kita buat. Nah, muncul di sini. Oh, ini aku udah pernah buat. Oke, kita coba untuk perpustakaan digital ini kita hapus dulu, kita namain aja digital perpustakaan biar gak tergabung di digital perpustakaan. Kita buat. Oke, sini udah muncul. Situ untuk pembuatan tabel kita pakai dari PHP MyAdmin-nya aja ya, agar gak terlalu lama. Yang pertama itu nama tabel, kita perlu user purpose. Itu kita perlu cuma 2 kolom. Buat user purpose, nama yang pertama itu ada ID user sama nama user. ID user ini kita auto increment. Kenapa itu? Karena primary key, habis itu nama user kita pakai varchar total 100 deh. Gak mungkin ada nama user itu lebih dari 100. Oke, kita coba simpan. Nah, kita sudah mempunyai satu tabel di digital perpustakaan. Kita tambah lagi satu. Mana ya? Oh, ini. Nah, habis itu kita butuh kategori. Nah, kategori ini kita perlu 2 kolom. Itu ID kategori. Bentar. Dua. Ini user purpose. Jadi
di kategori auto increment. Kita buat ulang aja deh. Atau mungkin ini kan udah tak siapin untuk desain tabelnya, mungkin kita langsung copy aja deh daripada kelamaan. Nah, ini untuk sisanya itu ada kategori, habis itu tabel buku, habis itu ada tabel peminjaman. Di tabel buku ini ada ID buku, ada judul buku, ada ID kategorinya, kita kategorinya apa. Habis itu foreign key dari tabel buku ke tabel kategori. Habis itu ada tabel peminjaman, itu ada ID pinjam, ID user, ID buku, tanggal pinjamnya, sama foreign key dari uh, ID user peminjaman ke user purpose ID user. Habis itu ada dari ID buku ke ID buku di tabel buku. Oke, kita coba langsung kirim aja. Soalnya kalau kita ketik satu-satu ini cukup agak makan waktu. Oke, ini sudah kita buat 3 tabel. Selanjutnya itu kita bakalan ngisi data dummy. Di sini data dummy aku dapat dari nyari di AI ya. Itu kita isi satu-satu. Itu data dummy dari data user. Data user itu ini kita dapat. Itu ada 10 user. Habis itu ada 5 kategori. Oke, habis itu ada data buku. Sorry, untuk kameranya emang kadang putus nyambung. Habis itu ada data peminjaman, kita coba tambahkan data dummy. Oke, jadi di sini udah terisi data. Di buku itu ada 10 data, kategori ada 10, peminjaman ada 20, di user ada 10. Oke, sekarang perintah dari soalnya itu buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Nah, untuk query-nya itu kita bentar. Query-nya itu kita pakai from dulu biar ketahuan kita pakai tabel mana aja. Itu pakai peminjaman .p tabel peminjaman yang kita akan definisikan dengan huruf P. Habis itu kita join dengan tabel buku yang kita definisikan pakai huruf B, yang dimana itu akan terpacu di jig on p.id buku. ID buku pada peminjaman sama dengan b.id buku atau ID buku yang ada di tabel buku. Habis itu kita select b.judul, judul yang ada di tabel buku. Habis itu jumlah ID p.id buku. Pas kita alias jumlah pinjam oke. Habis itu kita pakai pengkondisan where ini namanya where p tanggal pinjam lebih atau sama dengan kita pakai pengkondisian tanggal dulu, itu pakai date current interval
Habis itu kita group by, kita kelompokkan by p.id buku dan order by jumlah pinjam. Kita coba, ini mintanya itu satu buku dah, buku yang sering dipinjam. Kita coba gak usah kasih limit, kita coba run dulu. Outline 3 limit 0. Itu date tanggal pinjam. Pinjam, jumlah pinjam dash limit. Oh, ini kita harus kasih limit ya. Limit coba 1. Limit outline 3 interval 1 more. Card date. Oh, sorry. Ini bukan current, ini card date. Oke. Itu ada di buku belajar Python 8. Kita coba jangan limit 1. Kita coba lihat semua. Oke. Nah, kalau dari kita gak limit 1 atau buku yang paling banyak dipinjam pada bulan itu misalnya kita mau limit 1, itu berarti buku yang paling banyak dipinjam. Sedangkan kalau kita limit 3 itu top 3 buku yang paling banyak dipinjam. Itu ada di belajar Python, itu 8 kali dipinjam. Habis itu dasar HTML CSS itu 3 kali dipinjam. Habis itu ada Laskar Pelangi 2 kali dipinjam. Nah, sudah sesuai ya untuk soal kasus keempat. Itu yang diminta buku yang paling sering dipinjam. Itu kita bisa lihat di sini, belajar Python. Oke. Mungkin untuk pengerjaan soal ujian tengah semester basis data kelas D cukup sekian. Jika ada salah kata atau yang kurang dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.